Satu, dua, tiga. Okay, I'm just going to record myself again and gonna try my own point. Sebenarnya kita akan menggunakan point kita dan gue hanya akan merekam diri kita sendiri selama beberapa saat. Well, push. Tidak. You cannot say anything. And anyway, I don't know what I'm going to do, but I'm just going to develop myself anyway. Bukan sesuatu yang penting banget. Not develop, not anything, but kita akan bicara dengan soal AI dan problematik self yang akan dihadapi oleh semua orang yang memiliki pekerjaan terhadap komputer, PC, kedepannya, dan siapapun itu yang mereka yang mengkonsumsi AI atau yang membuat konten AI itu sangat sebenarnya kita semua sedang berada di zona penggerusan, zona yang sedang digigis, zona yang sedang perlahan-lahan diambil dengan AI, bahwa semua pekerjaan yang kita miliki, bahkan konten kreator sendiri itu sudah mulai digerogoti, sudah mulai digunakan dalam pelatihan dan bisa dibikin konten, dan kontennya itu biasanya berupa AI. Jadi AI mengambil konten dari YouTuber yang terkenal, yang bagus, kemudian AI itu bisa bikin konten kembali menggunakan data YouTuber itu, dan kemudian kita menonton konten dari AI di mana ada orang lain yang mengoperasikan AI dan membuat kontennya dan kemudian mengupload ke YouTube, misalkan seperti ini. Kemudian kita menambahkan AI. So ini seperti sebuah rolling. Gue biasanya pakai papan, tapi kita berada di sini kita hanya sekedar express my mind. It's not actually going to be much more beautiful than it is beyond scopes, maybe, atau mungkin tidak. Anyway, that's something, and we gonna get. Dan sebenarnya, and actually kalian seharusnya bisa melihat ini, sesuatu yang berada di luar sana, itu bagus banget. Everything is green, semuanya berubah hijau, ada rumput dan segala macam. Mungkin suatu saat kita akan kesana, dan hari ini bagus banget cahayanya. You know what, it's gonna be impossible or not possible, or actually it's gonna be cool karena kita berada di sini dengan diri gua yang berada di tembok dan pintu. Keberadaan AI sangat tidak begitu mengganggu banget, cuman emang di dalam perjalanannya kita menuju tahun 2027 ke depan, AI itu bisa menjadi sangat problematik dikarenakan agentic AI, AGI atau AGI, AGI, agentic AI, gue nggak tahu itu singkatannya apa. Anyway, AGI itu bisa dengan 100% mengambil alih pekerjaan manusia, dimana seperti yang sudah ada sama zaman ini, bahkan di early tahun 2024 kita melihat bahwa OpenBrain sudah mengeluarkan proses AGI 1 mini kah, atau mungkin belum. Tapi kalau misalkan di masa depan AGI itu sudah ada, bahkan yang sekarang kita yang belum ada AGI itu sudah mulai tergerus pekerjaannya dengan banyak sekali pengangguran, dalam artian company atau perusahaan itu mulai fired fire itu kayak memberhentikan pekerjaan orang lain hanya karena ada AI yang belum AGI, yang masih model-model normal, sudah bisa melakukan banyak hal yang AGI aja belum ada. Oke, yang dalam sekarang proses ini adalah yang sekarang kita masih dalam proses pembuatan AGI. Bahkan sebelum ada AGI aja, orang-orang itu sudah mulai di PHK, sudah mulai diberhentikan kerja. Bagaimana jika ada AGI di tahun 2027? Atau mungkin 2008, atau mungkin 2009, bahkan 2030, problem ada di sana. Kita bertarung dengan AI. Ada orang yang akan bilang, okay, it's fine, gue akan menggunakan AI sebagai landasan dan bantuan gue untuk menciptakan sesuatu.
That's beautiful, that's good. But the problem is, apakah orang lain akan, you know what? Ketika orang biasanya mengkonsumsi konsumer, orang biasa mengkonsumsi konten yang manusia. Kemudian lama kelamaan konten ini berubah menjadi konten yang dibuat oleh AI. Maka kemudian orang-orang akan mengkonsumsi konten AI. Dan yang paling parah adalah anak kecil. Karena anak kecil mereka belum tahu apapun, mereka belum melihat dan belum mereka belum mengetahui atau tidak mengetahui bahkan konten-konten apa yang dibuat oleh manusia dan itu menarik. Biasanya kita melihat animasi dan whatsoever seperti katakanlah tung sahur, itu adalah konten AI dan itu aja belum AGI. Itu masih early tahun 2024 2025 sekarang ini. What happen jika AGI sudah mulai merajalela? Everything is going to be disaster. Oke. Yang buat konten bukan hanya manusia lagi, tetapi AI membuat konten AI. Ini bukan manusia bikin konten AI, tapi setelah ada AGI, AI bikin konten AI. Which is crazy, right? Sekarang manusia tidak mengkonsumsi konten AI yang diproduksi oleh manusia, tetapi manusia mengkonsumsi konten AI yang diproduksi oleh AI. Well, welcome to the end of the internet. You know what? The death of the internet. Internet itu sebenarnya tidak pernah mati, tapi ada sebuah teori yaitu kematian internet. Kematian internet bukan karena internetnya itu tidak bisa diakses atau internetnya mati, tapi karena manusia tidak bisa lagi berinteraksi dengan internet. Dikarenakan konten yang ada internet itu bukanlah manusia. Jadi ketika di tahun 2030 nanti mungkin manusia membalas komentar dan berargumen komentar debat dengan AI. Itu bukan manusia lagi yang debat, itu AI. So, manusia nonton konten video YouTube misalkan yang itu video YouTube-nya diproduksi oleh AI. Apakah kalian melihat Instagram saat ini? Instagram saat ini juga sudah mulai banyak yang memiliki akun-akun AI yang dimana di dalamnya juga ada konten AI. So, that's the problem. Dan kita belum lagi ketemu dengan masalah lainnya. Oke. Ini baru masalah di sosial media, YouTube, Instagram, whatever. Belum ada Twitter segala macam. Nanti mungkin akan ada sosial media yang dikhususkan untuk human, manusia. Tetapi apakah AI tidak bisa menyusup? Oke. Jika ini ada sebuah platform media sosial yang diperkhususkan untuk manusia di 2030 nanti, apakah AI tidak bisa menyusup ke dalamnya gitu kan? Pasti akan ada AI yang menyusup ke dalamnya, atau mungkin orang-orang mulai curiga dan tidak bisa menggunakan internet lagi, dalam artian mereka tidak bisa menikmati internet seperti dahulu 2020 gitu kan. Sama seperti saat ini tahun 2025 kita tidak bisa menikmati internet seperti tahun 2010 2012, 2015, dimana di dalam forum Indonesia gue melihat masih ada forum Kaskus atau Kakus, gue masih kecil belum paham tentang situs web itu, tapi ada situs Indonesia itu yang dimana dia itu ramai banget dan itu adalah full manusia. Indonesia itu adalah forum yang mirip, kalau gue kayak bilang sih mungkin hampir mirip frameworknya seperti Reddit, tapi lebih ke arah Indonesia, jadi kayak ramah gitu ramah terhadap Indonesia meskipun ada orang yang berbeda. Oke, anyway, that's it. Misalkan ada konten website Kaskus di 2030, apakah semuanya adalah manusia? Well, I don't know, karena AI bisa menyusup karena sudah ada AGI mungkin bisa menggunakan membypass atau menggunakan taktik dan licik, dalam artian apa ya, mengeliminasi, bukan seperti sesuatu yang kayak katanya hampir mengeliminasi, tapi bukan mengeliminasi, itu beda arah, tetapi menyelinap, menyusup, kayak I don't know, gue paham katanya tapi terkadang lupa istilahnya, maknanya paham tapi lupa. Anyway, di sini ada Kaskus dan
This is happening about the death of the internet theory. Kita mulai dari pembahasan pertama, kemudian the death of the internet theory, kemudian kita akan masuk ke sini kita. Actually that's it kita. That's it. Ini masih belum masuk ke arah geopolitik. Geopolitik adalah di mana government, pemerintah, misalkan Amerika Serikat, itu sudah mengetahui bahwa AI itu sangat berpengaruh dan sangat powerful sehingga mereka mengontrol dan mengendalikan AI. Tetapi bisa jadi AI itu tidak mau dikendalikan karena kendali bebas. Bisa jadi ada 2 outcome atau banyak sekali ending dari sini. Oke, dari AI ini ada banyak sekali ending. Itu sama seperti mungkin 2000 atau mungkin tahun 1900-an, di mana orang itu pertama kali ada komputer, ada Microsoft Word gitu kan, yang untuk kantoran, kemudian masuklah gaming dan whatsoever ke dalamnya, dan awalnya pekerja kantoran yang menggunakan kertas mulai digantikan, mulai teralihkan, mulai berganti menjadi full PC, ya full komputer. Sekarang pekerja kantoran sudah lagi digantikan menggunakan full AI, karena AI tidak perlu dibayar, mereka kerja sangat cepat dan efisien, bisa bekerja menganalisa data, apalagi kalau misalnya ada agentic AI, AGI, ini akan berpusat yang sangat bisa bereaksi fatal. Ditambah belum ada geopolitik, misalkan ada Cina dan Amerika yang sama-sama ingin menguasai dunia AI, dan kemudian di dalamnya we see that mereka mulai memperkuat AI-nya masing-masing, dan kemudian ada pertarungan di sana. Ini geopolitik, oke? Ini adalah pertarungan politik dunia. Jadi pertarungan dunia, ya perang dunia ketiga mungkin adalah perang AI, perang teknologi, people. Sama seperti dulu setelah perang dunia kedua selesai, Uni Soviet dan Amerika ingin bertarung, bersaing untuk menuju ke bulan. Siapa yang pertama kali menuju ke bulan dan mendarat di bulan, dia menang secara teknologi. Ternyata Amerika menang, dan Amerika menang secara teknologi karena mereka mendaratkan orang pertama di bulan. Oke, that's it. Even though kita nggak tahu kebenarannya. Anyway, this it. Ini adalah pelajaran di masa lalu, dan kemudian kita masuk ke sekarang kita. Pelajaran di masa depan itu apa? Perang dunia keempat itu perang dunia keempat ya, karena perang dunia ketiga adalah perang dunia Cold War, atau mungkin adalah perang dingin ya. Dalam artian siapapun yang menguasai AI dan mengontrol AI, dan yang sangat bisa mengendalikan, yang menguasai server AI ini, sistem teknologi, maka dia yang menang. Oke. If that happen, jika itu terjadi, mungkin ada perubahan shifting power, atau mungkin AI memberontak. This is skenario yang berada di geopolitik. Bagaimana skenario bagi kita yang berada di level rendah? Oke. Katakanlah semua orang yang seharusnya bekerja dan memiliki uang untuk membeli sesuatu kemudian digantikan AI, orangnya yang tadinya punya uang sekarang tidak punya uang, tapi perusahaan mengeluarkan produk terus. Misalkan kita bekerja membuat roti, kemudian rotinya dijual ke orang karena kita dibayar. Orang yang kerja, gue orang yang kerja, gue bikin roti, kemudian gue dibayar. Kemudian saya karena gue udah punya uang, gue beli roti dong. Oke. Dan ini kolektif semua orang. Jadi uangnya mengalir dari perusahaan ke pekerja, kemudian beli roti, dan orang rotinya balik lagi perusahaan. Uangnya muter. Oke. Tapi sekarang kita hilangkan manusia. Oke. Sekarang perusahaan membuat roti. Oke. Perusahaan membuat roti. Kemudian uangnya didapatkan dari orang yang harusnya beli roti. Tetapi orang yang kerja ini sekarang sudah tidak bekerja karena orang ini sudah digantikan oleh AI. Ya, jadi posisinya di sini, kemudian di sini AI. Perusahaan mempekerjakan AI yang gratisan, yang tidak perlu bayar mahal, dan memproduksi roti. Sedangkan orang ini yang tidak bekerja, tidak memiliki uang, orang ini
ingin membeli roti, tapi karena tidak punya uang dia tidak beli roti. Oke, jadinya perusahaan menggunakan roti, tetapi rotinya tidak ada yang beli. Baliklah rotasi uangnya. Kemudian kita berada di posisi stalemate, mana perusahaan ingin sesuatu yang murah, efisien, cepat, AI menggantikan orang untuk memproduksi roti, tetapi di satu sisi kita yang tidak kerja, tidak punya uang, kita tidak bisa beli roti. Perusahaan ingin orang-orang beli roti karena dia sekarang sudah efisien, tetapi orang-orang tidak punya uang untuk beli roti. Apa yang terjadi? I don't know. Gue perlu research tentang hal itu. Mungkin itu menarik untuk di research. Anyway, that is my thing. What if I'm thinking, apa yang kita pikirkan tentang AI. Ini bukan sesuatu yang unik, ini adalah sesuatu yang biasa, dan ini adalah devlog, jadi tidak ada yang menarik untuk kalian bahas. Ini adalah latihan kita untuk membicarakan, untuk memberikan sebuah not content, tapi sesuatu lebih dari itu, yaitu menurunkan pikiran kita. Oke, so ketika kamu mengkonsumsi sesuatu, ini adalah kita di sini, kita mengkonsumsi semua informasi di sana, tetapi kita tidak memiliki cara untuk mengeluarkan informasi itu. Oke, jadi kita kayak seperti sebuah balon yang menerima informasi banyak, tapi kita tidak pernah mengeluarkan. Ya, jadi balonnya akan lama-lama kembung dan mungkin meletus, atau mungkin bocor, atau mungkin kita tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kita tidak mengetahui bahwa balonnya itu bocor halus, sehingga kita kebanyakan muatan, jadi tidak ada yang kita pelajari gitu. Semakin gue menerima informasi di sini seperti sebuah balon, semakin banyak informasi yang gue dapat, semakin besar lingkaran gue, balon isinya, tetapi semua isinya ini tidak ada yang pernah gue sampaikan. Jadi dia itu lama-lama menghilang dan ilmunya tidak ada. So this is I'm trying to tell. Dan di samping sisi ini gue adalah seseorang yang menyampaikan ulang, meskipun istilahnya ini adalah devlog yang sebenarnya tidak begitu bermanfaat atau tidak bermanfaat, it's not my problem. Tidak begitu apa ya, penting tidak. Anyway, maybe it's not important for you. Mungkin ini tidak penting untuk kalian, tapi ini penting untuk gue, untuk bisa mengekspresikan apa yang perlu gue ekspresikan. So this is happening. Okay, this is me ketika gue mengulang sesuatu, mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian apa yang terjadi adalah gue mengingat kembali, mengambil memori dari dalam balon gue, kemudian gue lepaskan. Begitu gue lepaskan, gue mengingat itu. Kenapa? Karena ada teori lain, mungkin gue nggak tahu, tapi it's usually itu karena kita mengulang kembali. So ketika kita belajar kita hanya menerima sesuatu, tapi ketika kita mengajarkan orang, kita mengulangi dan membuat orang lain paham. Anyway, besok gue ingin bikin video tentang JavaScript dan teman-temannya. Anyway, mulai dari variabel. Apa itu variabel? Kita akan belajar dari matematika. Anyway, thank you for today. Myself. Anyway, it's not for everyone else, I guess.